Saatnya kita akan menyaksikan acara bincang-bincang yang dibawakan oleh narasumber dari hamba-hamba Tuhan GSKI Gajah Mada. Sebelumnya kita akan menaikkan satu pujian, Bapa Surgawi memeliharaku. Amin. Segala
Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara terkasih. Kali ini kita berjumpa lagi di acara Bincang-Bincang GSKI Gajah Mada. Saya Lili, hari ini ditemani oleh Dr. Yehuda Indra Gunawan SE. Pak Yehuda lulus S2 di tahun 2015 dari Prodi Magister Teologi STTBI Petamburan, Jakarta. Beliau juga melanjutkan S3-nya yang diselesaikan pada tahun 2019 dari Prodi Doktor Teologi STT Ekumene, Jakarta. Saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Departemen Pendidikan Teologi Sinode GSKI. Juga beliau sebagai TPW GSKI Rehobot di Mall Arta Gading. Beliau juga Kaprodi S1 PAK STT Ekumene Jakarta. Dengan demikian beliau bekerja sebagai dosen tetap di STT Ekumene Jakarta. Selain Pak Yehuda, saya juga ditemani narasumber lainnya yaitu Bapak Robert Setiawan. Beliau adalah pengusaha muda dan cukup sukses saat ini. Kami akan membicarakan topik hari ini yaitu mengenai disconnected. Tapi Bapak Ibu jangan berpikir bahwa disconnected ini mengenai wifi atau internet ya. Tapi ini mengenai disconnected di mana hubungan kita dengan Tuhan yang terputus. Mungkin kita mulai saja dari Bapak Yehuda. Pak, mengenai disconnected ini boleh Bapak berikan ulasan sedikit bagaimana atau apa yang bisa disebut kita tuh disconnect dengan Tuhan. Oke, baik, terima kasih Ibu Lili buat kesempatannya untuk saya boleh memaparkan sedikit tentang tema yang menurut saya cukup menarik yaitu disconnected. Sebelum saya memaparkan, izinkan saya juga untuk memberikan definisi, bukan memberikan ya, tapi menginformasikan definisi dari disconnected ini apa sih. Berdasarkan kamus ya, kamus dari Merriam-Webster Dictionary, disconnected artinya not connected atau separate, artinya berarti tidak terkoneksi atau terpisah. Jadi diskoneksi di sini yang saya maksudkan adalah koneksi yang tidak tersambung, yang terputus, yang terpotong atau yang berakhir. Nah, menariknya dari kata ini Bu Lili dan juga Pak Robert bahwa kata disconnected ini memiliki sinonim atau kesamaan makna dengan disengage. Ya, disengage ini artinya dilepaskan atau dicopot. Selain itu artinya berarti tanpa hubungan arti di antara masing-masing bagiannya. Tanpa hubungan arti antara bagiannya. Saya mengajak kita membuka, mencermati Alkitab kita dalam 2 Korintus pasal yang ke-6, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-17. 2 Korintus pasal 6 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya akan membacakan demikian firman Tuhan. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Nah, jadi begini Bapak Ibu Saudara terkasih dan juga Ibu Lili serta Pak Robert. Saya mempelajari firman Tuhan terutama dari ayat yang tadi baru sama-sama kita simak bersama. Bahwa ternyata tidaklah mudah begitu ya untuk menjadi umat Allah gitu, karena di syaratnya ada di bagian terakhir, janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Tidak secara otomatis, mentang-mentang mungkin kita terlahir dari keluarga Kristen, maka secara mudah atau secara otomatis pula kita menjadi umat Allah. Ternyata tidak demikian. Dikatakan bahwa kita harus keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Nah, konteks dari ayat-ayat ini adalah berbicara tentang penyembahan berhala. Pisahkanlah dari mereka berarti artinya adalah bahwa kita harus memiliki pola kehidupan yang berbeda dari orang-orang yang melakukan penyembahan berhala.
Kira-kira seperti itu Bu Lili. Nah, pada zaman ayat ini atau surat Korintus ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, mereka para penduduk atau penerima surat ini sangatlah mungkin mereka memiliki kehidupan yang tercampur begitu ya. Mereka bersosialisasi dan itu memang tidak ada yang salah dengan bersosialisasi terhadap masyarakat sekitarnya. Namun yang menjadi permasalahan adalah kebudayaan bangsa sekitar itu yang menyembah berhala. Dan untuk menghormati mereka atau supaya mereka orang-orang Kristen ini, orang-orang percaya ini diterima di tengah-tengah masyarakat, mereka tidak jarang mengikuti menghadiri perayaan-perayaan penyembahan berhala dan bahkan tidak jarang memakan makanan yang dipersembahkan kepada berhala dan dengan demikian menajiskan diri mereka. Oleh karena itu Allah murka dan Allah tidak suka dengan kondisi semacam itu sehingga Allah tidak berkenan. Kalau engkau mau menjadi umatku, kira-kira demikian kalau boleh saya parafrasekan. Kalau kamu mau menjadi umatku dan aku menerima kamu sebagai umatku, pisahkan dirimu dari mereka. Jangan punya cara hidup yang sama dengan mereka dan janganlah menjamah atau menyentuh apa yang najis, yaitu penyembahan berhala itu. Mungkin seperti itu dulu buat pengantar ya Ibu ya, bahwa kita terdiskoneksi dengan kehidupan masyarakat di sekitar kita yang kafir begitu ya, yang tidak mengenal Allah, yang tidak menyembah Allah dengan benar. Namun kita memiliki kehidupan yang kudus di hadapan Tuhan dengan memisahkan diri dari apa yang najis supaya kita memiliki koneksi yang baik dengan Tuhan. Jadi tidak mungkin kita terkoneksi dengan Allah kalau kita belum terdiskoneksi dengan masyarakat sekitar yang melakukan penyembahan berhala. Kira-kira seperti itu Bu Lili. Wah, dari penjelasan Bapak yang di awal saja sudah membuat kita harus alert dan mengingat bahwa untuk jadi Kristen nggak gampang ya Pak. Betul sekali. Jadi selama ini kan kita pikir jadi lahir dari keluarga Kristen atau menjadi Kristen ke gereja berdoa cukup. Benar nggak Pak Robert? Betul. Ternyata di balik ini masih kita harus proaktif untuk melakukan disconnect dengan kehidupan yang dianggap najis tadi. Satu lagi Pak, tadi Bapak sebutkan waktu zaman Alkitab kan arti menyembah berhala itu kita menyembah patung dan objek lain gitu ya Pak, selain Allah. Kalau menurut Bapak di zaman kita saat ini tuh masih sama nggak seperti itu penyembahan berhalanya atau bisa menyembah berhala dalam hal lain di kehidupan yang sekarang? Iya, menyembah berhala tidak sesederhana atau tidak sesempit hanya dengan seseorang menyembah kepada patung. Lalu kalau kita tidak menyembah patung maka kita tidak menyembah berhala, tidak sesederhana itu Bu Lili. Oh, berarti ada yang lain ya Pak? Iya, sangat mungkin kita terjebak atau terikat di dalam praktek-praktek penyembahan berhala tanpa harus kita pergi ke tempat-tempat tertentu yang banyak patungnya, banyak berhala yang kelihatan, istilahnya seperti itu ya. Justru di konteks kehidupan zaman sekarang ini yang menurut saya sangat berbahaya adalah berhala-berhala yang tidak kelihatan. Ya, di kehidupan kita di zaman modern ini kan misalnya simple saja ya, gadget kita pun bisa berpotensi menjadi berhala kita. Setiap kali kita bangun tidur, apa yang pertama kali kita cari? HP Pak. ada yang WA nih semalam belum kebaca. Ya, HP mana nih? HP mana nih? Bahkan kalau HP-nya nggak ada di sekitar, Mama, di mana HP saya ya kan? Waduh, apakah itu tidak berarti bahwa HP sudah menjadi berhala? Saya pikir kalau menurut saya HP bisa sangat berpotensi menjadi berhala. Namun demikian Bapak Ibu jangan khawatir lalu sama-sama rame-rame lempar handphonenya gitu ya, dibuang ke tempat sama, jangan Bapak Ibu ya. Kasih ke saya masih bisa terima. Oh enggak, saya jangan bercanda. Bagi dua Pak sama saya. Oh bagi dua ya. Nanti seberapa yang terkumpul gitu ya. Bagi tiga dong sama Bagi tiga dong. Yang ini jangan. Enggak masalah, tidak salah kalau kita memiliki gadget. Bahkan saya pun saat ini dibantu dengan gadget juga ya, dengan dawai seperti itu. Karena memang dalam banyak hal sangat membantu kita
dalam kehidupan kita sehari-hari ya, dalam pekerjaan kita juga. Namun kalau kita tidak dapat hidup tanpa handphone, tidak dapat hidup tanpa gadget, atau tidak dapat hidup tanpa sesuatu apapun itu. Ini kan hanya satu contoh saja, tapi bukan cuma HP yang berpotensi. Saya pikir banyak hal ya, hobi, bahkan pekerjaan pun bisa jadi berhala. Saya tidak menganjurkan supaya Bapak Ibu jangan bekerja lalu jobless gitu, bukan. Tetapi kalau sudah mengagung-agungkan, mendewa-dewakan pekerjaan, saya khawatir Bapak Ibu sedang terlibat dalam penyembahan berhala, yaitu berhalanya adalah pekerjaan itu sendiri, seperti itu. Wah, kalau ibu-ibu shopping juga bisa jadi berhala dong Pak ya? Sangat bisa, sangat bisa. Hati-hati ya Bapak Ibu. Kalau kuncinya kalau demikian Ibu, saya pikir demikian ya. Kalau sudah ada sesuatu dalam hidup kita, misalnya tadi Ibu sebutkan shopping, dan itu sebagai keharusan, tidak bisa tidak. Nah itu indikasi kita harus hati-hati, harus alert di situ. Ini jangan-jangan atau bahkan bisa kita pastikan itu berhala. Shopping ya kita sah-sah saja. Bayangkan saja kalau seorang ibu rumah tangga tidak pernah shopping. Terus kebutuhan rumah tangganya bagaimana gitu kan? Perlu shopping, tetapi kalau harus, tidak bisa tidak, setiap hari harus belanja. Bahkan kalau perlu 3 kali sehari seperti minum obat belanjanya gitu ya. Pagi supermarket belum buka, dia udah antri di depan pintu ya kan. Siang-siang jam mau makan siang, dia udah rajin ke shopping, ke mall gitu ya. Cari tas lah, padahal tasnya udah 3 gudang gitu ya, udah penuh semua sama tas gitu kan. Lalu sorenya, nanti malam mau tidur masih ke mall lagi. Nah itu sudah menjadi, ini tentu contoh ekstrim ya, mungkin tidak ada, tapi jangan-jangan juga ada di rumah gitu ya. Nah itu bisa dipastikan shopping sudah menjadi berhala kita. Jadi intinya lebih ke ketergantungan kali ya Pak ya? Ketergantungan, betul sekali. Ya. Jadi segala sesuatu yang kita jadi edik atau ketergantungan terhadap itu bisa menjadi berhala zaman sekarang ya Pak. Bisa Tidak menjadi harus berhala dalam arti menyembah patung atau dewa lain seperti zaman di Alkitab dulu ya. Lalu Pak, berbicara mengenai berhala dan berbicara mengenai bait Allah. Tubuh kita sering disebut tubuh kita adalah bait Allah. Kita sering dengar ya di firman kita berkatakan tubuh kita adalah bait Allah. Oleh sebab itu kita harus menguduskan tubuh kita sendiri. Nah, tolong Bapak bisa jelaskan maksud bait Allah di sini Pak, karena mungkin belum tentu semua tuh mengerti maksud bait Allah di sini, karena sebagian orang umumnya mengetahui bait Allah itu adalah tempat beribadah atau seperti zaman sekarang gereja. Lalu apa hubungan tubuh kita dengan tempat beribadah gitu Pak? Ataukah ada pengertian lain mengenai hal ini? Iya, saya menelusuri paling tidak di dalam Yohanes pasal 4 ya, ketika Tuhan Yesus berbincang-bincang dengan seorang perempuan Samaria. Ketika Tuhan Yesus menjelaskan kepada perempuan ini bahwa kalau engkau mengenal Sang Mesias tersebut yang adalah air kehidupan, engkau tidak akan haus lagi. Lalu salah satu argumentasi dari perempuan ini adalah, engkau kan bangsa Yahudi, kami bangsa Samaria, ini kami menyembahnya ke Gunung Gerizim. Seperti itu ya. Sedangkan kalian kan menyembahnya ke Gunung Yerusalem atau ke Bait Allah yang waktu itu letaknya ada di Yerusalem sebelum dihancurkan Bait Allah tersebut. Nah kemudian Tuhan Yesus berkata demikian, akan tiba saatnya ya, bahwa kita tidak akan menyembah ke Gerizim ataupun ke Yerusalem ya. Namun penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Nah, pengertian dari kita menyembah di dalam roh dan kebenaran adalah bahwa kita tidak lagi terikat pada satu tempat tertentu, satu gunung tertentu, misalnya dalam konteks tersebut ada Gunung Gerizim, tempat penyembahannya, pusat penyembahannya orang Samaria, atau Gunung Yerusalem ya, di mana ada Bait Allah di atasnya pada waktu itu. Tidak terikat di tempat tersebut. Nah saat inilah atau sejak Bait Allah dihancurkan, dirobohkan, itulah masa di mana kerajaan Allah datang ya, yaitu ketika Tuhan Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, di mana kita tidak lagi secara literal, secara harafiah kita harus beribadah di satu tempat tertentu. Seolah-olah kalau tidak di tempat itu tidak
sakral, tidak kudus, demikian. Namun kita bisa menyembah dimanapun saja kita berada, karena tubuh kita ini yang didiami oleh Roh Kudus, itulah yang merupakan bait Allah di mana Allah tinggal di dalam kita. Ya, pengertiannya lebih kurang seperti itu Bu Lili. Jadi yang saya pahami, bait Allah ini bukan seperti bangunan gereja, seolah-olah kalau seperti contohnya sekarang ini, ya, di masa pandemi COVID ini kita tidak bisa berhimpun dalam perhimpunan ibadah, kita nggak bisa berbakti bersama-sama di ruang gereja ini, lalu kita merasa seperti nggak beribadah. Ya. Enggak, talk show semacam ini pun kita jadikan penyembahan kita kepada Tuhan. Ini adalah ibadah kita, karena ibadah bukan sekedar nonton ibadah di YouTube, bukan hanya seperti itu, bukan ketika kita sekedar memuji, menyembah Tuhan dalam acara ibadah di YouTube misalnya, apalagi terbatas pada ibadah di ruang ibadah. Tetapi dimanapun saja kita berada, kapanpun kita berada, ya, di tempat manapun kita bisa melakukan ibadah kita kepada Tuhan. Karena ibadah kita adalah setiap langkah kaki kita, ya, setiap apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita perbuat, bagaimana sikap kita terhadap orang lain, itulah penyembahan kita yang sesungguhnya. Jadi benar kalau dikatakan hidup kita ini adalah ibadah kita ya Pak ya? Betul sekali. Nah, saya berkaitan dengan itu saya tertarik atau saya teringat dengan satu lagu yang cukup saya suka atau bahkan sering saya gunakan untuk penyembahan saya pribadi. Lagu ini liriknya kira-kira demikian. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Ya. Terus kemudian salah satu liriknya, segenap hidupku persembahkan. Nah, inilah penyembahan yang sesungguhnya. Hidup kita inilah penyembahan, hidup kita ini bait Allah, tempat kita mempersembahkan penyembahan kita kepada Tuhan, bukan di saat-saat tertentu saja, bukan hanya 2 jam dalam seminggu, terus sisa jamnya kita bisa pergunakan sesuka hati kita, bukan seperti itu. Tetapi setiap saat kehidupan kita, segenap hidup kita persembahkan kepada Tuhan, itulah arti penyembahan kita. Jadi saya setuju sekali Bu, bahwa hidup kita adalah ibadah kita sendiri. Wah, makin ke belakang makin berat kayaknya ya Pak Robert ya. Ya. Kalau hidup sebagai ibadah berarti kan setiap langkah, setiap jam, menit dan detik kita sudah mesti hati-hati terus ya Pak ya. Nah, kalau mengenai hal ini saya perlu menanyakan ke Pak Robert selaku pengusaha nih. Karena menurut saya kehidupan seorang pengusaha ini juga dilema ya Pak Robert ya. Di mana harus menghadapi sesuatu yang sudah dianggap wajar dan umum dalam hal bisnis, tetapi bertentangan dengan hal-hal yang kita pelajari di Alkitab atau mungkin juga yang selama ini kita dapat dari pengetahuan dari para hamba Tuhan gitu. Kalau Pak Robert bagaimana mensiasatinya kalau menghadapi hal-hal seperti ini? Ya, puji Tuhan ya, saya bersyukur yang pertama saya bisa mendapat firman yang benar. Yang pertama ya, yaitu dari gembala senior kita Pak Erastus ya. Di mana bisa mengubah mindset saya, itu yang pertama. Bahwa usaha juga adalah milik Tuhan. Jadi kalau kita berusaha dengan cara-cara yang tidak berkenan kepada Tuhan, Tuhan juga tidak berkenan. Nah, itu yang pertama. Jadi yang pertama adalah titik poinnya adalah mindset kita dulu yang dirubah. Bahwa semua yang kita miliki adalah punya Tuhan. Nah, yang untuk di lapangan bagaimana kita cara mengatasinya? Yang pertama adalah semua itu ada hukum tabur tuai. Saya dulu pernah bisnis sering jatuh bangun ya, namanya pengusaha ya, Pak Yehuda ya, Bu Lili juga mungkin tahu. Dengan cara-cara hal yang curang. Kelihatannya pertama itu awal bagus, tapi ujungnya itu berantakan. Berapa kali saya mencobai Tuhan terus terang. Saya tidak peduli, apapun saya tidak bertanya kepada Tuhan. Masalah apa, dengan kekuatan sendiri. Tapi saya dipukul oleh Tuhan suatu waktu. Dan saya merenung, oh ini tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, memang kelihatannya menggiurkan, wah kalau kita tidak ambil dengan cara ini sayang gitu. Tapi diingatkan oleh firman Tuhan, asal ada makanan dan pakaian cukup. Jadi menurut saya, kalau ada yang menawarkan hal-hal yang
tidak berkenan kepada Tuhan, lebih baik kita harus berani katakan tidak, walaupun kelihatannya sayang dibuang. Seperti itu saya rasa ya. Terutama tantangannya pada saat kita dalam keadaan sulit ya Pak Robert ya. Bagaimana mempertahankan prinsip hidup, sedangkan di satu sisi keadaan kondisi sudah sangat SOS lah istilahnya ya Pak ya. Jadi artinya kita tetap pada integritas kita terhadap Tuhan. Karena pasti Tuhan pasti buka jalan ya Pak ya, maksudnya seperti itu ya. Ya, jadi di mana namanya usaha bisnis pasti ada naik turun. Di saat kita turun seolah-olah Tuhan diam, tidak campur tangan. Tapi saya percaya dan yakin bahwa kita kalau bisnis dalam koridornya Tuhan, kita ikutin terus. Seakan-akan Tuhan tidak tolong, kok berantakan, titik poin paling terendah. Tapi apa yang tidak kita duga, itu tiba-tiba Tuhan bisa buka jalan. Itu secara materi ya. Dan saya yang seperti Bu Lili bilang, pengusaha sukses, saya belum sukses. Saya bilang sama anak saya. Bapak merendah aja nih. Saya bilang sama anak saya, nanti kalau kamu sudah besar, saya bilang, kalau kamu namanya sukses bukan hanya materi, saya bilang, sukses itu adalah kalau kita bisa menyenangkan Tuhan, saya bilang gitu. Itu poin yang pertama. Dan kalau kamu nanti ada uang, ada lebih atau apa, bantu orang yang susah. Saya bilang, karena saya dulu pernah susah, saya bilang gitu. Jadi satu, bantu pekerjaan Tuhan yang paling pertama, saya bilang gitu. Nanti semuanya pasti Tuhan buka jalan, jangan takut kalau kamu bantu orang susah, kamu susah, saya bilang gitu. Papi sudah sering kali begitu, walaupun saya dalam keadaan susah, nggak ada uang, saya bukannya sombong ya, saya bisa utang pinjam, saya belain itu orang. Walaupun saya sendiri kekurangan, tapi Tuhan tidak mempermalukan atau tidak membuat kita miskin kalau kita menolong orang. Itu yang pertama. Yang pertama memang seperti Bapak senior kita katakan, keluarga besar kita dulu. Itu yang saya sudah lakukan. Itu yang pertama. Sukses itu, saya bilang sama anak saya, bukan diukur dengan uang. Sukses itu adalah kalau kita dapat menyenangkan Tuhan. Itu harta semua titipan daripada Tuhan. Itu ya saya rasa. Wah, luar biasa. Beruntung sekali keluarganya memiliki Betul Pak Robert sekali. ya, Pak Yehuda ya. Sebagai orang tua juga kita, saya tambahkan sedikit ya, harus jadi contoh ya. Saya ada, anak saya kan ada jual online, game online ya. Dia kumpulkan uang selama 2 bulan. Dan ada teman saya bilang, wah di kampung nih ada hamba Tuhan, babinya ada yang mati. Diam-diam anak saya kumpulin uang. Pas begitu sudah terkumpul uang itu, dia bilang sama istri saya dan saya, nih Pak Ma, ini uang saya kumpul, saya mau bagi hamba Tuhan itu, mau bantu 1 ekor babi. Dia bilang gitu. Saya terenyuh, 2 bulan setengah dia sekian satu hari untung 30.000, contoh 40.000. Saya bilang, ya maksudnya saya tuh bangga juga bahwa yang selama ini saya ajarkan terserap di otaknya dan dia bisa melakukannya. Itu. Wah, kita jadi terharu dengarnya ya Pak ya. Anak-anak loh Pak ya. Ya, artinya Pak Robert sudah berhasil menjadi mentor untuk anaknya. Iya, pastikan anak juga melihat dari orang tuanya. Ya. Betul. Kita tidak perlu minta Pak Robert untuk menjelaskan seperti apa keseharian beliau, lihatlah anaknya, yaitu pasti mencerminkan orang tuanya, seperti itu ya. Satu lagi nih Pak Robert, kalau tadi Bapak menjelaskan kan hubungan dengan Tuhan dan bagaimana pribadi Pak Robert sendiri dalam menjalankan bisnis bersama Tuhan. Kalau sekarang terhadap sesama, misalkan seperti ini, pasti Bapak punya kolega, punya teman. Nah kolega dan teman itu yang mendukung Bapak punya bisnis gitu misalkan ya. Tapi mereka mengajak melakukan hal-hal yang sebenarnya kalau menurut orang bisnis sih umum-umum wajar aja gitu ya. Seperti pergi ke karaoke, minum atau sebagai bentuk sosialisasi. Lalu bagaimana dengan Bapak sendiri? Apakah Bapak tetap menganggap itu wajar dan mengikuti? Atau Bapak menolak? Dan kalau menolak tips-tipsnya untuk menolak gimana? Jangan-jangan ntar malah bilang, ih fanatik yuk. Atau bisa juga dikucilkan atau kontrak bisnis jadi gagal, gimana Pak kalau seperti itu? Ya itu bukan hal yang atau rahasia umum ya, semua pasti merasakan hal yang sama ya. Contoh supplier saya banyak, kalau saya misalnya contoh pergi keluar negeri atau apa, di sana ada supplier saya.
menawarkan ya seperti itulah. Ya istri saya kalau menonton maaf ya. Ya, tapi saya memang hati begitu getar ya sebagai laki-laki ya Pak Yehuda ya. Ya, getar hati. Tapi kita harus berkata ini hanya sesaat, kenikmatan sesaat sementara, ujungnya maut. Ya, saya seperti tadi saya katakan lagi harus berani berkata tidak. Saya bilang sama supplier saya, kamu jangan bawa saya ke tempat gini-ginian deh, saya bilang gitu. Memang piaulang semua. Ya. Piaulang itu artinya apa nih Pak? Pak Yehuda apa Pak Yehuda? Makanan apa itu? Iya, saya belum pernah makan kebetulan, jadi nggak ngerti. Saudaranya kue tiaw apa bakmi? Ya begitu, ditawarkan begitu, saya bilang, janganlah, saya bilang gitu. Kamu ajak saya makan aja, saya bilang gitu. Kalau kamu benar-benar mau servis saya, ajak keluarga saya. Saya harus berani berkata begitu. Memang itu sayang gitu. Tapi saya bilang ini ujungnya maut, Tuhan tidak berkenan. Ya harus berani katakan tidak. Dan berkomitmen sama Tuhan, itu saya rasa. Ya, saya rasa Bapak Ibu Saudara sekalian bisa mengikuti tips yang diberikan oleh Pak Robert ya. Karena ini kehidupan sehari-hari beliau sebagai seorang pengusaha, di mana bukan saja pengusaha, bagi kita yang bekerja di kantor dan sebagainya itu godaan banyak sekali ya Pak ya. Dan kita harus berani berkata tidak karena mengingat bahwa segala sesuatu itu ada akhirnya ya Pak ya. Saya kembali ke Pak Yehuda. Terima kasih ya Pak Robert. Saya kembali Pak Yehuda mengenai ini Pak. Tadi kalau kita ngomong penyembahan berhala, kita juga pasti akan melihat banyak sekali zaman dahulu itu makan minum yang dipersembahkan pada berhala dan kita tidak boleh makan minum penyembahan berhala tersebut ya Pak karena najis. Nah di zaman sekarang nih Pak, kita juga apakah harus seperti itu? Nah, terutama begini, kita bagi orang yang merayakan, contohnya merayakan Imlek atau merayakan tradisi ya, hari-hari raya tradisi, di mana kita disuguhkan nih Pak, makanan dan minuman yang kita tidak tahu sebelumnya itu untuk apa atau bekas apa. Apakah kita harus bertanya atau bagaimana kalau menurut Bapak? Karena kan namanya di keluarga besar atau tamu kan menurut kita kan nggak etis kayaknya kalau mau nanya ini makanan bukan. Kalau menurut Pak Yehuda bagaimana sebaiknya Pak? Iya, sekali lagi saya juga akan tetap konsisten dengan jawaban saya, Ibu, bahwa hal penyembahan berhala itu tidak terbatas pada yang kelihatan saja. Kalau kita tidak terlibat dalam penyembahan berhala karena tidak makan makanan yang disajikan untuk disembahkan kepada berhala, lalu menolak begitu ya, terus otomatis kita sudah tidak menyembah berhala? Belum tentu jawabannya. Jawabannya belum tentu. Di sisi yang lain kita juga jangan gegabah, jangan terburu-buru untuk menilai, menghakimi begitu ya. Itu orang makan makanan penyembahnya di suatu rumah ibadah tertentu yang bukan Kristen misalnya gitu ya. Oh berarti dia penyembah berhala. Gak sesederhana itu Ibu. Pasti kan ada kebenaran-kebenaran firman yang sudah terkristalisasi dalam kehidupan dia sehingga memutuskan untuk oh ini boleh dimakan, ini tidak boleh dimakan dan seterusnya. Nah menurut saya yang lebih penting bukan sekedar apa yang kita makan masuk ke dalam diri kita ya seperti yang pernah difirmankan oleh Tuhan Yesus, bukan yang kita makan yang akan menajiskan kita, tetapi apa yang keluar dari dalam hati kita itu yang akan menajiskan kita. Sekali lagi yang membuat najis itu bukanlah minuman atau makanan yang kita asup ya, tetapi lebih kepada apa yang terkandung di dalam hati kita. Itu yang berpotensi atau berpeluang untuk menajiskan diri kita. Saya tidak perlu bertanya ini tehnya najis apa enggak ya, enggak perlu. Saya minum saja dalam nama Yesus kan begitu ya. Apalagi yang siapin GSKI Rehoboth Gajah Mada pasti khoser gitu ya kan, pasti kudus nih gitu. Dijamin ya. Pak. Dijamin. Nah yang lebih penting adalah bagaimana hati kita, apakah hati kita ini terkoneksi kepada Tuhan atau tidak. Saya tertarik tadi dengan pemaparan dari Pak Robert. Kayak ketuhan kalau saya panggil Pak ya, pengennya manggil Ko Robert tapi takutnya kurang. Panggil nama aja Pak. Ini ya, kurang sopan, Pak Robert aja ya. Ini kan lagi talk show ya Pak ya. Kalau di luar nanti Ko Robert lagi ya. Om. Om lagi.
Iya, saya tertarik tadi dengan definisi sukses yang disampaikan beliau tadi dan ternyata sudah transfer gitu ya, sudah diwariskan kepada anaknya. Waduh, saya terharu betul, saya sangat mengagumi hal tersebut, bahwa sukses ini bukan seperti pandangan umumnya begitu Ibu. Sukses itu bukan punya kekayaan sekian, saldo di bank berapa, deposito sekian, investasi di tempat-tempat lain seberapa banyak dan seterusnya, bisa menjamin 7 turunan ya, kalau perlu 8 tanjakan, 9 tikungan putar balik ya dan seterusnya. Bukan seperti itu definisi sukses ya, tetapi bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan. Wah, ini luar biasa. Ini luar biasa. Ini lebih daripada sekedar tidak menajiskan diri dari minuman dan makanan penyembahan berhala. Menurut saya ini lebih kepada esensinya, lebih kepada inti dari tidak menajiskan diri dengan penyembahan, yaitu ketika kita memiliki prinsip-prinsip yang sesuai dengan Alkitab, bagaimana hati kita terkoneksi dengan Allah, ketika kita tidak menjamah apa yang najis. Itu bukan semata-mata masalah makanan, tetapi prinsip-prinsip yang dimiliki oleh orang dunia yang berpeluang mencemari hati kita, itu kita tidak sentuh, itu pun kita sedang menguduskan diri kita di dalam darah Kristus, begitu Ibu. Jadi lega nih kita ya Pak ya Pak Robert, kali kalau kita pergi kemanapun, kita mau makan, minum, kita nggak takut-takut lagi ya, karena prinsipnya bukan apa yang masuk ke dalam tubuh kita ya Pak ya. Lalu mengenai makanan nih Pak, masih melanjutkan makanan. Kita tahu dari cerita Daniel ya Pak ya. Cerita Daniel itu kan dia juga badannya sehat beserta tiga temannya dengan tidak makan makanan raja-raja gitu loh Pak. Nah kalau di zaman kita sekarang Pak, sebaiknya apakah kita juga meniru seperti Daniel gitu loh Pak. Mengingat bahwa zaman sekarang kan makanan sehat banyak macamnya. Terus apakah kita juga harus menjaga dengan seperti mengikuti Daniel, atau ada makanan-makanan tertentu yang sebenarnya masih boleh kita makan di zaman sekarang karena itu juga sehat? Bagaimana tuh Pak? Karena banyak juga orang-orang yang suka ikut puasa Daniel itu loh Pak. Ya benar kan Pak? Jadi kalau puasa Daniel cuma minum air putih, apa katanya badannya pasti lebih sehat. Tapi ada juga tuh yang lemes tuh Pak. Jadi gimana Pak supaya Bapak Ibu ya dan saudara-saudara terkasih nggak salah kaprah gitu ya Pak ya. Pada mau ikut-ikutan puasa Daniel yang hasil jadi salah. Apalagi zaman Covid begini akhirnya daya tahan tubuhnya drop gitu. Iya, ini supaya kita dapat pengetahuan yang benar gitu Pak. Iya. Yang saya pahami sejauh yang saya mengerti, karena saya bukan ahli kesehatan begitu ya. Apalagi saya tadi sempat agak mohon maaf nih Bu Lili ya. Aduh kok makanan terus ya. Apa mentang-mentang karena badan saya begini, jadi pertanyaannya kok makanan. One pack Pak perutnya. One pack ya. Sebenarnya saya six pack, tapi melindungi six pack saya dengan lemak-lemak yang ada gitu ya. Nggak kembali ke pertanyaan. Pengakuan dosa Pak. Oh ini saya sedang melindungi six pack ternyata ya. Nggak kembali ke pertanyaan Ibu Lili tadi, ini menarik ya. Saya juga tidak sekali dua kali mendengar puasa Daniel. Ada lagi nanti yang puasa Esther. Ada lagi nanti mungkin puasa yang lain-lain lah gitu ya. Kenapa nggak puasa Tuhan Yesus gitu ya 40 hari gitu ya. Soalnya nggak ada yang kuat. Nggak ada yang kuat. Atau puasa Musa juga sama 40 hari gitu ya. Nah menurut saya begini Ibu Lili, bahwa sejauh yang saya tahu bahwa badan orang beda-beda, metabolisme orang juga beda-beda. Satu sistem tertentu cocok di saya misalnya, belum tentu cocok di orang lain yang badannya sama seksinya dengan saya gitu ya. Seksi ini dalam kurung fat gitu ya, FAT gitu, gemuk gitu, gendut, gembrot dan lain sebagainya lah gitu ya. Jadi saya bisa cocok dengan satu pola makan tertentu, katakanlah puasa Daniel misalnya. Belum tentu orang lain yang posturnya mirip-mirip pun cocok dengan saya. Itu perlu dikonsultasikan dengan yang ahlinya ya, yang ahlinya dalam hal ini menguasai betul masalah kesehatan, mungkin semacam ahli gizi atau apa ya, saya kurang begitu paham. Nah, tapi yang saya soroti demikian bahwa berkaitan dengan Daniel, yang jangan kita tiru itu puasanya. Jangan kita tiru tuh hanya pola makannya. Tetapi yang kita harus teladani adalah integritas yang dimiliki Daniel ini.
yang harus kita tiru adalah prinsip yang dimiliki Daniel yang luar biasa ini. Mungkin kita buka Alkitab kita ya Ibu ya, Pak Robert dan Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kitab Daniel pasal yang pertama ayat yang ke-8. Daniel pasal pertama ayat yang ke-8. Di sana dikatakan demikian. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Daniel 1 ayat 8 ini berkata bahwa dia berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan seterusnya dan sebagainya. Nah, yang perlu kita soroti adalah ketetapan hati yang dimiliki oleh Daniel. Saya suka dalam terjemahan bahasa Inggris, misalnya dalam King James Version saya bacakan demikian. But Daniel purposed in his heart. But Daniel purposed in his heart. Berketetapan hati ini menaruh satu tujuan, satu goal yang kuat ya di dalam hatinya untuk tidak menajiskan dirinya dengan apapun juga. Nah, prinsip ini yang lebih penting daripada sekedar nggak makan ini, nggak minum itu, nggak makan 3 hari lah, atau dan lain sebagainya. Yang lebih penting jangan sampai kita kesampingkan hal yang bersifat pelengkap begitu ya, suplemen ya boleh untuk kita lakukan, itu sah-sah saja. Namun jangan sampai kita kehilangan esensinya, hal yang substansial yaitu prinsip yang dimiliki Daniel. Kalau kita mempelajari kisah Daniel, wah ini saya sangat, salah satu tokoh PL Perjanjian Lama yang saya kagumi adalah tokoh satu ini, Daniel. Ya kita ketahui kisah ini yang sangat terkenal di pasal yang ke-6 misalnya ketika dia terancam mati karena dijebloskan ke dalam gua singa. Karena apa? Karena ketetapan hatinya untuk tetap menyembah kepada Allah. Dia diancam oleh satu undang-undang, siapapun tidak pandang bulu, yang tidak menyembah kepada raja, tapi menyembah kepada yang lain selain raja, akan dijebloskan ke gua singa. Dia tetap tidak peduli. Dia tetap berketetapan hati untuk tidak menajiskan dirinya. Dia tetap mempersembahkan dirinya, menyembah Allah dia. Dan untuk itu, dia rela menghadapi resiko apapun juga. Nah, kuncinya ada di ayat ini, Daniel 1 ayat 8 tadi. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan apapun juga. Artinya kalau kita memiliki keteguhan hati seperti Daniel, ya, mungkin kita tidak sesehat orang lain, mungkin kita tidak sesehat dalam hal jasmani. Seperti saya, badan saya juga tidak sebagus Pak Robert ini, ya kan? Saya pengen punya badan seperti ini. Mungkin ini bulan apa ya, Juli? Mungkin Mei ya, Mei 2000. Maybe yes, maybe no. Saya pikir bulan Mei 2021 Pak. Maybe yes, maybe no. Harapannya sih bisa ya. Tapi sorry, maksudnya gini, walaupun badan secara fisik kita mungkin tidak sesehat orang lain, tetapi yang lebih utama dari itu keadaan jiwani kita, rohani kita sehat di mata Tuhan. Itu Ibu. Jadi boleh dibilang bahwa Daniel itu nggak pernah disconnect dong Pak ya dengan Tuhan ya? Betul sekali. Wah luar biasa. Tapi sangat sulitnya juga luar biasa. Dan kita lihat dari kisah Daniel ini bahwa mengapa dia tetap nyambung, ya tetap nyambung dengan Allah, tetap connect dengan Allah. Kuncinya satu, dia selalu disconnect dengan orang-orang di sekitarnya. Dia bukan jadi orang aneh, sorry ya nggak kenal, bukan seperti itu. Nah ini menariknya, ayat yang tadi saya baca dari 2 Korintus pasal 6, keluarlah kamu dari antara mereka, bukan terus kita pergi ke puncak gunung atau ke gua-gua tertentu, yang menjadi manusia gua, caveman begitu ya, bukan seperti itu. Tetapi kita tetap di tengah society, di tengah-tengah masyarakat, hanya memiliki prinsip yang berbeda dengan mereka, memiliki tingkah laku yang berbeda dengan mereka, ya, memiliki cara hidup yang totally different dengan mereka. Akhirnya kita bisa connected to God, seperti halnya Daniel. Dan itu saya yakin juga sudah diterapkan oleh Pak Robert. Dari kesaksian yang beliau sampaikan tadi, kita sangat mudah untuk menyimpulkan bahwa di tengah-tengah dunia bisnis, marketplace, beliau tetap punya prinsip untuk menyenangkan hati Tuhan saja. Seperti itu Ibu.
Kita sudah melihat dari sisi bagaimana seseorang itu harus hidup disconnect dengan sekitarnya, tapi harus selalu connect dengan Tuhan. Lalu begini Pak, pasti setiap orang pernah gagal, ya, tidak mungkin hidupnya terus connect dengan Tuhan. Pasti ada saat kalanya jatuh atau berbuat salah. Nah, menurut Bapak bagaimana Pak, kalau kita sudah pernah disconnect, kita bersalah, sebaiknya untuk bisa connect lagi dengan Tuhan gimana? Karena ada sebagian orang yang berpikir seperti ini Pak, kalau sudah disconnect dia merasa jadi tidak layak untuk kembali berhubungan dengan Tuhan. Nah akhirnya dia malah menjauhi, jadi sudah jarang berdoa atau menjauhi ibadah karena merasa ketidaklayakan dia akibat kejatuhannya itu Pak. Nah kalau menurut Bapak bagaimana supaya kita bisa connect lagi? Iya, ini yang saya yakini dan saya pahami sampai dengan sekarang ini, bahwa tidak ada satupun yang tidak pernah jatuh dalam hidupnya ya. Jatuh ini tidak harus terlibat dalam perzinahan, korupsi, merampok dan lain sebagainya. Tapi semakin berjalannya waktu, seiring dengan perjalanan pengiringan kita akan Tuhan, kita semakin peka, kita semakin sensitif. Tadi yang Ibu tanyakan, bagaimana dengan disconnect? Ketika kita satu masa saja, satu waktu saja kita disconnect dengan Tuhan, ada rasa kecewa yang mendalam ya. Kalau dulu awal-awal kita mengiring Tuhan, awal-awal kita mengenal Tuhan, jatuh bangun, disconnect, connect, mungkin lebih banyak disconnectnya gitu ya. Disconnect 3 minggu, connect 3 menit ya, terus nanti disconnect lagi 3 bulan gitu kan. Itu nggak masalah gitu, kayaknya santai aja gitu. Semakin berjalannya waktu kita harus push ourselves to the limit gitu ya. Ini prinsip saya, kita harus paksakan diri kita sampai ke ambang batas, sampai ke nggak mampu lagi, sampai akhirnya Tuhan menangkap kita, mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan dalam hal ini saya kagum akan kesabarannya Tuhan ya. Panjang sabarnya Tuhan, nunggu kita kembali kepada Tuhan. Tetapi jangan khawatir ya, kasih karunia-Nya sangat besar kepada kita, asal satu saja, jangan kita mempermainkan kasih karunia Allah. Kesabaran Tuhan yang sangat sabar itu ada batasnya. Batasnya apa? Umur hidup kita. Umur hidup kita, selagi kita hidup, panjang sabar Tuhan tetap berlaku, tapi kita dibatasi oleh waktu, umur hidup kita. Dan tidak ada seorang pun juga yang tahu kapan usia kita akan berakhir. Oleh karena itu jangan sekali-kali mempermainkan, Tuhan panjang sabar kok, udahlah gak apa-apa, saya nikmat ya, saya enjoy saja hidup saya enak-enak saja, saya have fun saja. Enggak seperti itu. Harus kita pergunakan kesempatan ini sebaik mungkin untuk kita connect dengan Allah. Caranya disconnect dengan kehidupan lama kita. Ya, disconnect dengan perilaku kita yang lama, prinsip-prinsip hidup yang lama, yang tidak mengenal Allah dan seterusnya. Begitu Ibu. Begitu ya Pak. Pertanyaan terakhir ya Pak. Yang agak sulitnya begini Pak. Kita banyak melihat orang yang disconnect dengan Tuhan tapi hidupnya aman-aman dan baik-baik saja. Itulah yang kadang membuat orang tuh melihat, yuk gak usah begitu-gitu amat kali gitu ya kan ya. Seperti yang mungkin Pak Robert juga alami, teman-teman juga, lu gak usah gitu-gitu amat kali gitu. Maksudnya gue begini-gini aja, biasa-biasa aja, hidupnya mungkin malah keadaannya lebih baik atau itu bagaimana tuh Pak? Kegelisahan yang sama juga dialami oleh penulis Mazmur di Mazmur pasal ke-73. Saya nggak ada cukup waktu untuk menjelaskan, nanti Bapak Ibu Saudara sekalian bisa membaca sendiri di rumah masing-masing. Mazmur pasal 73 ini berisi curahan hati pemazmur ini. Kok bisa ya dia gemuk? Saya udah sungguh-sungguh ikut Tuhan, kok kurus? Ya bukan berarti saya lebih diberkati ya. Konteksnya adalah kok seperti aku kok kayak dikutuk begitu. Padahal aku udah sungguh-sungguh ikut Tuhan. Kegelisahan pemazmur pun sama begitu. Tapi satu ayat saja mungkin saya membaca di ayat yang ke-17 dari Mazmur 73 itu, secara cepat saya bacakan demikian. Atau mungkin dari ayat yang ke-16. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Tetap gak ngerti tuh aku. Lap gitu, apa sih namanya? Gak tahu gelap lah. Benar-benar gak bisa dicerna, gak bisa dimengerti deh. Ayat 17, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Yang penting bukan sekarang lu bagaimana, yang penting akhirnya bagaimana. Hidup kita ini kan cuma sementara. Hidup kita ini kan hanya fana saja di bumi ini.
Yang paling penting kehidupan kita sesungguhnya adalah di belakang langit baru. Langit biru itu yaitu langit baru dan bumi yang baru. Jangan sampai kita seperti pemazmur ini, kulihat kesudahan mereka. Nah, jangan sampai kita masuk dalam mereka itu. Tapi kita jadilah seperti pemazmur. Kita mungkin susah, kita mungkin menderita karena kita menjaga integritas kekudusan kita dengan disconnect dari dunia ini. Supaya kita connected to God. Dan rasanya gak enak banget. Rasanya menderita banget. Gak apa-apa, Bapak Ibu sabar saja. Umur manusia berapa sih? Sampai kulihat kesudahan mereka. Ya, sampai aku masuk, maksud saya, masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Lebih baik menderita di bumi, bahagia di sorga. Harus pilih salah satu. Nggak bisa kita senang di bumi, senang di sorga. Harus senang di sorga, walaupun menderita di bumi. Seperti itu ya. Amin ya Pak. Kita harus sama-sama berjuang. Ya. Mungkin Pak Robert dan Pak Yuda ada pesan dan yang dapat disampaikan ke Bapak, Ibu, dan saudara kita sekalian. Baik. Pesan saya, kita sebagai anak Tuhan walaupun dalam berbisnis atau sebagai pegawai atau yang lainnya, kita harus ikutin koridornya Tuhan. Bekerja itu untuk Tuhan, itu yang paling pertama saya rasa. Jangan kita lewati koridor itu yang paling penting. Saya rasa itu cukup. Terima kasih Pak Yehuda. Ya, terima kasih. Sebagai penutup atau kesimpulan saya demikian, bahwa dibutuhkan keberanian untuk kita disconnected dari cara hidup yang lama, untuk kita disconnected atau terpisah, terputus dari orang-orang di sekitar kita, cara hidup mereka, supaya kita bisa connected to God, supaya kita bisa terhubung dengan Allah. Oleh karena itu penting untuk kita selalu memiliki ketetapan hati untuk tidak menajiskan diri kita dengan apapun, dan kita menjalin hubungan setiap harinya bersama dengan Tuhan. Demikian Ibu Lili. Sayang sekali waktu sudah membatasi kita. Saya ucapkan terima kasih untuk Pak Yehuda dan Pak Robert untuk kesempatan bincang-bincang dengan GSKI Gajah Mada kali ini. Bapak Ibu, saudara sekalian, dapat kita simpulkan bersama bahwa untuk menjadi seorang Kristen itu juga cukup berat. Kita harus selalu connect dengan Tuhan, dan kita jangan lupa kita harus berani untuk berkata tidak dan disconnect terhadap kehidupan di sekitar kita yang kita anggap itu najis dan mendukakan hati Tuhan. Bapak Ibu jangan lupa untuk mengikuti acara-acara GSKI Gajah Mada lainnya di media sosial, dan untuk kesempatan kali ini saya juga mengingatkan, apabila Bapak Ibu ada terbeban untuk memberikan persembahan, dapat diberikan melalui rekening yang tertera di layar ini. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.